Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi membuat video reactionnya. Dan yang mau saya bahas kali ini adalah tentang bencana yang terjadi di Los Angeles teman-teman ya, Amerika Serikat. Jadi sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan sekarang apinya sudah padam teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya beritanya. Dan ini cukup heboh, sangat heboh malah ya, sangat heboh karena sebelum kejadian itu presiden terpilihnya yang terbaru Donald Trump itu sempat membuat pernyataan bahwa dia akan membuat Gaza bak neraka katanya kalau tidak membebaskan sandera yang disandera oleh Hamas gitu teman-teman ya. Tapi ternyata selang beberapa hari kemudian LA yang jadi seperti neraka teman-teman ya. Walaupun kita memang nggak suka dengan Amerika, namanya musibah bencana tetap kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga tidak terjadi bencana seperti itu di negara kita tentunya, dan ya di Amerika juga lah, semoga tidak terjadi ya. Tapi kalau ya zolim ya, namanya bencana alam mungkin udah kehendak Allah ya. Ya kita manusia mau bisa apa ya kan. Dan yang terpenting adalah kita selalu support saudara-saudara kita di Palestina. Kita selalu kirimkan doa teman-teman, kirimkan bantuan kalau ada yang punya dana berlebih. Kalaupun nggak bisa ya doa lah ya, doa minimal setiap sholat, terus setiap hari lah. Kalaupun memang nggak bisa setiap sholat, minimal setiap hari sekali sehari gitu ya doa. Terus ditambah boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis, itu tetap konsisten ya, tetap kita boykot teman-teman. Oke, kita simak beberapa video ini ya. Ini saya udah menemukan video yang menurut saya menarik ini teman-teman. Ini salah satu yang saya bilang tadi ya, Trump hadapi kenyataan bahwa neraka yang dijanjikan di Gaza ini terjadi di LA. Kita simak videonya. 1, 2, 3. If the deal isn't done before I take office, which is now going to Ini be pernyataannya ya. 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Wow, sombong sekali. Langsung beberapa hari dari pernyataannya, nerakanya menimpa ke Amerika sendiri. Kebakaran hutan yang terjadi di California Selatan terus berkobar sejak Rabu 8 Januari 2025, menewaskan sedikitnya 11 Anginnya orang kenceng dan banget. menghancurkan ribuan rumah per Minggu 12 Januari 2025. Saat tim pemadam kebakaran berupaya menghitung kerusakan dan menentukan penyebabnya, para ahli menduga jika kombinasi berbagai faktor termasuk perubahan iklim, angin kencang, dan kondisi kekeringan yang berkontribusi terhadap kerusakan hebat yang meluas. Tinjauan CNN terhadap laporan pemerintah dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan jika meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi pada minggu ini akan sulit dikendalikan. Hal itu terutama karena angin kencang yang menghentikan upaya pemadaman kebakaran melalui udara. Greg Pierce, pakar sumber daya air di University of California, mengatakan bahwa tidak ada sistem air di dunia yang mampu menangani kejadian seperti ini. Iyalah. Meskipun pengaktifan penuh sistem air mungkin tidak sepenuhnya memadamkan api, para ahli yakin hal itu dapat membantu mengurangi kerusakan, berpotensi menyelamatkan beberapa rumah dan mengendalikan bara api di area tertentu. Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan 100 mph telah memaksa para pejabat untuk menyebut bencana itu sebagai badai yang sempurna sehingga semakin sulit dikendalikan. Kombinasi yang tidak biasa dari kondisi kering, angin kencang, dan kebakaran terus-menerus di wilayah yang sama membuat kerusakan skala besar hampir tidak terelakkan. Meskipun angin sedikit mereda pada hari Jumat, situasi masih berbahaya dengan kekeringan ekstrim yang memperburuk penyebaran api. Tim tanggap darurat beroperasi dengan sumber daya terbatas saat mereka memadamkan kebakaran besar di Malibu dan Pacific Palisades, tempat rumah-rumah mewah telah hangus terbakar. Rumah-rumahnya artis. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah menjanjikan Pejabat-pejabat gitu ya, investigasi rumah-rumah menyeluruh mewah. terhadap bencana tersebut dan berjanji untuk mengevaluasi apa yang berhasil, apa yang tidak, dan meminta pertanggungjawaban individu atau lembaga. Warga di daerah yang terkena dampak menggambarkan pemadaman itu sebagai akhir dunia. Wow. Seorang penyintas Oren Waters berdiri di depan rumahnya yang terbakar dan menyebut kehancuran itu tidak terbayangkan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden membandingkan kehancuran itu dengan zona perang dan lokasi operasi pengeboman. Bicara terkait zona perang dan lokasi pengeboman, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pernah mengancam akan menjadikan Gaza seperti neraka terkait desakannya bagi gerakan pembebasan Palestina Hamas untuk menuruti syarat Israel di negosiasi gencatan senjata. Ancaman Trump ini terjadi tepat sehari sebelum kebakaran hebat di Los Angeles itu terjadi. Di Gaza, neraka yang dijanjikan Trump itu bukan sekedar pengeboman, namun juga pemutusan semua sumber kehidupan, termasuk air dan segala kebutuhan dasar penunjang hidup. Persis apa yang dijanjikan Trump di Gaza, neraka yang digambarkan itu justru dilamai oleh Amerika Serikat sendiri. Mengomentari berita tentang kebakaran hutan, milisi yang didukung Iran di Irak merayakan insiden tersebut dengan menggunakan tagar #AmericaIsBurning. Seorang anggota senior gerakan Ansarullah Houthi mengecek pernyataan Presiden terpilih Trump tentang pembebasan saudara di Gaza dengan mengatakan inilah neraka yang dijanjikan Trump. Insya Allah. Subhanallah. Itu tadi teman-teman ya, luar biasa kebakarannya ternyata ya, luas banget. Dan memang yang sudah saya simak dari beberapa berita-berita itu kerugiannya ada yang bilang 2000 triliun lebih, ada yang bilang 800-an triliun. Ya berapapun itu kerugiannya tentunya sangat besar karena itu kompleknya rumah-rumah elit teman-teman ya, punyanya artis-artis, mungkin pejabat-pejabat juga di situ. Dan itu habis ludes semuanya. Dan kalau dibandingkan, ada yang membandingkan juga dengan kondisi di Gaza, itu ya mirip-mirip gitu loh. Dan ya menurut saya lebih percaya ini memang azab lah dari Allah. Maksudnya apa ya, hukuman lah mungkin ya, hukuman ya. Ini saya sebagai manusia juga nggak bisa menjudge seperti itu. Cuman maksudnya dengan apa yang sudah dilakukan Amerika selama ini, terutama ke Gaza, di balik Israel kan ada Amerika ya. Kalau Israel nggak ada Amerika tuh nggak bisa dia punya senjata untuk menyerang Gaza sampai sebegitunya teman-teman. Itu menurut saya memang ya itu hukuman menurut saya teman-teman. Apalagi pernyataan Trump tadi kan sehari sebelum kejadian. Dan yang menghukum ya api itu salah satu makhluknya Allah. Dan angin tentunya, angin sekencang itu, alam lah intinya alam ya. Alam itu kan yang pemiliknya ya Allah yang Maha Kuasa gitu loh. Sedangkan kalau genosida itu kan yang nyiptakan manusia gitu loh. Itu bukan dari Allah gitu kan. Itu karena kekejaman lah ya, kedoliman Amerika dan Israel ini gitu teman-teman. Ya udah kita lanjut video yang kedua. Sibuk perkuat senjata pemusnah ternyata diserang bencana pedih yang nggak bisa ditolak. Nah ini dari Cetak Gol IDN 1, 2, 3. Ini lebih ke rangkuman-rangkuman lah ya, digabung-gabungin ini sama channel ini. Dan angin sekencang itu memang ya, 100 mph tadi anginnya. Tuh, anginnya sampai, Masya Allah. Itu angin itu tentaranya Allah itu, api juga. Bukan buatan manusia ini, tapi kalau namanya genosida itu kan buatan manusia gitu loh, yang ngebuat orang yang zolim gitu. Kalau ini kan udah kombinasi ya, iklim yang kering, Amerika Serikat seketika angin, menjadi wilayah paling berbahaya bak seperti perang setelah kebakaran hebat melanda Los Angeles. Negeri Paman Sam tersebut juga masih harus dihujani bencana bertubi-tubi hingga saat ini. Terbaru, Los Angeles tengah ditimpa bencana tornado api paling mengerikan. Kerugian sekitar 2.000 triliun mengakibatkan perekonomian negeri 2.000 triliun lebih. total. Bencana besar ini disebut akibat karma Donald Trump yang mengutuk rakyat Palestina. Cetak Gol coba merangkum kesengsaraan Amerika Serikat sejak sombong sebagai berikut. Masih terus dihujani bencana bertubi-tubi.
Sesakan warga Amerika setelah Los pernyataan Angeles Solo. ditimpa musibah hebat kebakaran hutan yang membumi hanguskan sekitar 35.000 hektar lahan. Wow. Sebanyak 20.000 bangunan hancur dan bersisa akibat dilalap si jago merah. Kebakaran ini menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Menurut laporan, saat ini ada 24 nyawa yang terenggut akibat peristiwa mengerikan tersebut. 24 nyawa. Kebakaran ini dimulai sejak 2 24 Januari saat Badan Cuaca Nasional Amerika memberikan peringatan kebakaran Apinya ekstrim. ekstrim Kemudian banget. pada tanggal 7 Januari, api bermula dari distrik Pasifik, Palisades. Dalam waktu singkat, api meluas ke sejumlah wilayah lain termasuk Eaton dan Hollywood Hills. Situasi ini semakin diperburuk angin Santa Ana yang berkecepatan 129 km per jam yang Wow. mempercepat sebaran api. Kebakaran ini pun juga meludeskan sejumlah tempat tinggal para selebriti Hollywood. Bahkan rumah dari James Woods dikabarkan gak tersisa habis dimakan api. Gak cuma James Woods, Adam Brody juga kehilangan tempat tinggal mewahnya senilai 105,2 miliar rupiah. Wow. Paris Hilton bahkan juga mengalami kerugian 135,9 miliar rupiah. Wow. Artis lainnya juga mengalami kerugian besar. Duduk bersama keluarga, menonton berita dan melihat rumah kami di Malibu terbakar habis di TV secara langsung adalah sesuatu yang gak seharusnya dialami siapapun. Rumah ini adalah tempat kami membangun begitu banyak kenangan berharga, ungkap Paris. Nggak cukup sampai di situ, penderitaan warga Amerika Serikat diprediksi masih akan terus berlangsung. Terbaru, wilayah Los Angeles, California ditimpa bencana tornado api Firenado. Wih, itu tuh tornadonya. Meteorologi Amerika Serikat bahkan memprediksi bakal ada bencana gempa bumi hebat mencapai 10 skala Richter yang Wow. melanda wilayah Missouri, Kentucky, sampai Illinois. Hal ini disampaikan oleh salah satu pendeta di Oklahoma bernama Brandon Delby. Dia mengaku Tuhan telah memberitahukan informasi gempa bumi yang mengguncang Amerika di musim semi. Sudah ada di Al-Quran, teman-teman. Orang-orang zolim di dunia itu udah banyak lah pelajarannya di kaum-kaum yang terdahulu ya. Yang Membuat Amerika Kirim Serikat bencana. tak berdaya. Kebakaran hebat di wilayah Palisades Wow. juga membuat ekonomi Amerika Serikat bertekuk lutut. Sebab mengamuknya si jago merah membuat industri raksasa Hollywood terpaksa berhenti menghasilkan uang. Gak heran Robert Luna selaku Sheriff Los Angeles menyebut kotanya seperti medan perang. Ini seperti ada sebuah bom atom yang dijatuhkan di wilayah ini, ungkapnya kepada awak media. Alhasil, negeri Paman Sam ini dibuat nggak berdaya hingga meminta bantuan ke berbagai negara. Meksiko dan Kanada menjadi negara tetangga yang ikut membantu Amerika mengatasi krisis tersebut. Perdana Menteri Justin Trudeau menyebut hal ini merupakan balas budi atas kebaikan California yang telah membantu Kanada. Semalam saya berbicara dengan Gavin Newsom. Kami tahu Kanada dan Amerika Serikat lebih dari sekedar tetangga. Kami sangat akrab terutama di masa-masa sulit. California selalu mendukung kita saat memerangi kebakaran lahan. Sekarang giliran Kanada mendukung Anda, ungkap Justin Trudeau. Berbagai teknologi juga dikerahkan demi memadamkan neraka di California. Sebut saja bom air bersairan fusia yang dijatuhkan dari pesawat dan helikopter khusus pemadam kebakaran. Negeri Paman Sam juga menggunakan teknologi konvensional seperti hidran air. Sayangnya berbagai upaya tersebut masih belum meredakan amukan api yang membara. Apinya sampai kayak gitu loh. Kerugian besar yang buat Amerika boncos. Kebakaran mahadahsyat ini membuat Amerika Serikat boncos total. Nggak tanggung-tanggung, laporan dari CBS News menyebut kalau negeri Paman Sam merugi hingga 150 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 2.447 triliun rupiah. Alhasil musibah besar ini langsung dinobatkan sebagai bencana alam paling termahal di sepanjang sejarah dunia. Bukan cuma negara yang dibuat nggak berdaya, pihak swasta seperti asuransi juga dibikin stres. Iyalah, Bagaimana tidak, mereka harus menanggung beban rugi hingga 310 nggak sanggup triliun asuransinya tuh. rupiah.
Para analis dari JP Morgan pun menyebut puluhan perusahaan asuransi sedang diambang kebangkrutan. Pasalnya, asuransi harus menanggung kerugian rakyat Los Angeles yang propertinya ludes. Sederet kerugian ini sekaligus membuka catatan kelam bagi Amerika Serikat. Usut punya usut, negara adikuasa ini pernah mengeluarkan dana sekitar 356 triliun rupiah untuk Israel. Gelontoran uang ini dipakai oleh militer negara Zionis untuk menghancurkan Palestina. Ya Allah. Kota Gaza bahkan berulang kali sampai dibuat hancur parah oleh serangkaian rudal. Karma akibat bakal menjadikan Palestina neraka. Sombong sih. Bencana demi bencana yang dialami Amerika Serikat diyakini merupakan balasan dari Tuhan. Iyalah. Mulut ngawur Donald Trump ditenggarai menjadi penyebab utamanya. Presiden terpilih Amerika Serikat ini mengatakan akan menghanguskan jalur Gaza seperti neraka. Alasannya Palestina enggan melepas sandera Israel yang ditawan oleh Hamas. Neraka akan terjadi di Timur Tengah, termasuk jalur Gaza. Itu tidak akan baik untuk Hamas dan siapapun. Ini peringatan serius untuk seluruh negara Timur Tengah, tegas Trump. Ancaman Donald Trump tersebut membuat media oposisi Amerika Serikat mengecam keras. Media Iran seperti Kayhan yakin bencana ini akibat karma karena menertawakan penderitaan Palestina. Media lokal Rusia yaitu RIA Novosti juga meyakini bahwa Amerika sedang dibakar api keangkuhan. Amerika tidak memiliki keberanian, kekompakan, keterampilan untuk saling membantu atau kasih sayang. Mereka hanya peduli membuang miliaran dolar untuk kepentingan pribadi. Donald Trump yang gak kapok membuat ulah. Kebakaran super besar ini mendadak menjadi beban yang harus diterima oleh pemerintahan Joe Biden. Mau gak mau, sang presiden harus membereskan bencana ini secara tuntas. Joe Biden pun berjanji bakal menanggung 100% biaya kerugian yang dialami korban. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemerintah federal akan menanggung 100% biaya selama 180 hari. Ucap pria 82 tahun ini bak pahlawan. Upaya pencitraan Biden ini dinilai sebagai kado terakhir sang presiden sebelum lengser. Gak lama lagi, politisi Partai Demokrat ini bakal digantikan oleh Donald Trump. Gedung Putih kabarnya tengah menjalani gladi bersih untuk pelantikan presiden ke-47 Amerika Serikat. Donald Trump sendiri bakal diambil sumpah pada tanggal 20 Januari mendatang. Bentar lagi. Bukan Donald Trump namanya kalau nggak membuat ulah kontroversial. Bukannya mengurus kebakaran, politisi berambut emas ini malah sibuk mengurusi politik luar negeri. Trump secara terang-terangan akan mencaplok wilayah negara tetangga. Sang presiden terpilih dikabarkan ingin menginvasi dan menguasai Panama, Kanada secara penuh. Kami akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika yang memiliki bunyi yang indah. Begitu juga dengan Kanada. Ucap presiden terpilih ini di tengah musibah besar yang berkecamuk. Itulah ulasan kesengsaraan Amerika Serikat sejak melontarkan pernyataan sombong. Bagaimana pendapatmu, akankah bencana ini menjadi peringatan negeri Paman Sam agar tidak mengurusi kepentingan negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, itu tadi ya. Wah, luar biasa memang ya. Amerika ya terlalu banyak mencampuri urusan negara lain. Nah sekarang hancur sendiri dia, hancur sendiri. Dan kerugiannya bener tadi kan, lebih dari 2000 triliun teman-teman. Dan tadi melebihi dari jumlah yang dia sumbangkan ke Israel ya tadi untuk genosida teman-teman. 350 berapa triliun, 350 triliun lebih ya untuk mempersenjatai Israel. Dan sekarang dia dihukum lah ya, dihukum sama alam, makhluknya Allah tentunya, dengan kerugian yang berlipat-lipat teman-teman. Saya lebih meyakini itu teman-teman ya, karena ya sudah banyak pelajaran-pelajaran bagi kaum-kaum terdahulu yang zolim ketika di muka bumi, maksudnya di dunia gitu kan. Dia di dunia udah dapat hukuman, nanti di akhirat hukumannya lebih pedih lagi teman-teman. Ya ini buat pelajaran lah, buat kita yang menyaksikan, yang masih hidup, kita meyakini bahwa Allah itu maha adil teman-teman, dan maha baik tentunya.
Jadi untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita selalu doakan yang terbaik, dan untuk mereka yang sudah meninggal selalu kita doakan, pasti yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang luar biasa untuk mereka yang menjadi korban, teman-teman, mendapatkan surganya Allah. Dan yang masih hidup tentunya akan mendapatkan pahala yang besar sekali dengan kesabarannya, teman-teman ya. Dan kita pokoknya supportnya dengan doa, dengan bantuan, kalau punya dana berlebih ya, support dengan bantuan. Kalaupun memang nggak punya ya dengan boykot tetap ya, konsisten boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis, teman-teman ya. Ya udah segitu aja. Ini jadi pelajaran buat kita, tapi apapun itu namanya bencana, tetap kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang segala sesuatu itu kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan ini salah satu bentuk apa ya, bukan buatan manusia, karena banyak teori yang beredar katanya ini sengaja dibuat gitu. Kalau saya nggak percaya itu dibuat manusia, karena ya ini memang diperparah dengan angin dan apinya yang berkombinasi ya, dua-duanya tuh menurut saya memang, dan iklimnya emang lagi cuacanya kering. Nah itu menurut saya memang semuanya makhluk Allah itu. Nah makanya lebih cocoknya memang sebagai hukuman lah menurut saya, teman-teman. Ya udah segitu aja untuk video kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.